Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hairul Anwar dengan NIM 240201020621. Saya berasal dari kelas 202. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan sebagai bentuk pemenuhan dan penyelesaian ujian akhir semester. Oke, langsung saja. Kali ini saya eh, akan membahas mengenai sikap masyarakat, perusahaan asuransi, dan pemerintah terhadap kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Fakta gagal bayar. Berdasarkan tautan yang telah terkirim untuk ujian akhir semester, dapat dilihat bahwa kondisi industri asuransi di Indonesia menunjukkan beberapa kasus besar gagal bayar yang mencoreng kepercayaan publik. Kondisi ini bukan hanya mencerminkan lemahnya pengawasan internal, tetapi juga memperlihatkan minimnya ketahanan masyarakat terhadap risiko keuangan akibat informasi yang tidak seimbang. Nah, dapat kita lihat ada beberapa perusahaan asuransi yang gagal bayar seperti Jiwasraya. Gagal bayarnya itu sebesar 802 miliar. Kemudian ada Bumi Putra 1912, itu total kewajiban yang belum dibayar itu sebesar 22,77 triliun. Kemudian ada Wanarta Life, itu izin usahanya sampai dicabut oleh OJK akibat ketidakmampuannya untuk membayar klaim seharga sebesar 3 triliun. Dan ada Krishna Life yang sama, mereka juga gagal bayar dan tidak memenuhi kewajibannya dari 12.000 pemegang polis dengan total klaim sekitar 6,4 triliun. Nah, apa sih seharusnya sikap dan tanggung jawab yang harus diambil oleh perusahaan asuransi? Di tengah merabaknya kasus gagal bayar, perusahaan asuransi harus menunjukkan tanggung jawab penuh dan sikap profesional dalam menghadapi krisis kepercayaan. Mereka tidak hanya meminta maaf atau berjanji memperbaiki sistem. Langkah konkret dan terukur sangat diperlukan agar publik tidak semakin kehilangan kepercayaan terhadap industri asuransi. Perusahaan asuransi bukan hanya penjual polis, tapi juga penjaga amanah dan kepercayaan jutaan masyarakat. Nah, adapun sikap yang harus diambil ialah yang pertama, transparansi finansial secara total. Perusahaan harus membuka informasi secara menyeluruh, baik terkait kondisi solvabilitas, posisi aset maupun risiko yang sedang mereka hadapi. Informasi ini perlu disampaikan dengan bahasa yang sangat mudah yang harus dipahami oleh nasabah, bukan sekedar jargon keuangan yang bahkan membingungkan. Dua, pemulihan hak nasabah secara bertahap. Jika tidak mampu membayar secara penuh dalam jangka pendek, perusahaan bisa membuat skema pengembalian dana bertahap disertai dengan timeline yang jelas. Hal ini menunjukkan pertanggungjawaban dari pihak asuransi. Ketiga, penguatan tata kelola dan audit internal. Penerapan prinsip good corporate governance wajib diperkuat. Perusahaan perlu memperbaiki sistem pengawasan internalnya. Kemudian, evaluasi dan sertifikasi ulang agen. Banyak kasus asuransi bermasalah yang berawal dari pemasaran yang terlalu agresif dan tidak etis. Maka perusahaan harus melakukan pelatihan ulang, resertifikasi agen, dan menindak tegas agen yang menyesatkan calon nasabah. Selanjutnya, membangun komunikasi terbuka dan responsif. Di era digital, perusahaan asuransi perlu membentuk unit komunikasi krisis yang siap menjawab keluhan, memberikan update secara terkini, serta menjembatani hubungan dengan nasabah. Komunikasi yang baik bisa menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. 6. Menyusun dana cadangan dan reasuransi yang kuat. Perusahaan asuransi yang sehat harus memiliki cadangan teknis dan kemitraan reasuransi yang memadai. Ini bukan sekedar formalitas regulasi, tetapi bentuk perlindungan nyata bagi nasabah ketika terjadi resiko besar. Apa sih peran pemerintah dalam gagal pembayaran asuransi? Dalam menghadapi persoalan sistemik seperti gagal bayar di industri asuransi, pemerintah dan OJK memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Yang pertama adalah merancang kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Pemerintah perlu menetapkan kerangka regulasi yang kuat untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk asuransi. Salah satunya adalah memastikan kebijakan mikroprudensial yang mewajibkan perusahaan menjaga cadangan teknis, aset likuid, dan pembatasan investasi berisiko tinggi. Kedua, membentuk lembaga penjamin polis.
Sesuai amanat UU PPSK 2023, pemerintah berkewajiban mempercepat pendirian LPP yang berfungsi sebagai perlindungan terakhir jika perusahaan asuransi mengalami kolaps. Dengan adanya LPP, masyarakat akan memiliki rasa aman karena hak-haknya dijamin hingga batas tertentu. Ketiga, mengembangkan ekosistem keuangan yang transparan. Pemerintah harus membangun sistem pelaporan keuangan yang real-time dan terintegrasi, serta membuka keterbukaan informasi publik. Misalnya dengan mewajibkan perusahaan asuransi mempublikasikan laporan solvabilitas RBC dan portofolio investasi secara berkala. Keempat, menjalankan edukasi keuangan nasional. Lewat Kementerian Pendidikan, Kominfo, OJK, dan Kemenkyu, pemerintah bisa memasukkan literasi keuangan yang termasuk asuransi ke dalam kurikulum sekolah dan kampus, serta memperluas edukasi lewat media sosial, webinar, dan kampanye publik. 5. Mendorong kolaborasi antar lembaga. Pemerintah dapat memfasilitasi sinergi antara OJK, PPATK, Kejaksaan, dan lembaga hukum lainnya untuk menangani kasus asuransi yang berindikasi penipuan, money laundering, atau fraud. Nah, di sini peran OJK sebagai regulator. Yang pertama, pengawasan ketat dan responsif. OJK wajib melakukan audit berkala, early warning system, serta intervensi dini terhadap perusahaan asuransi yang berpotensi gagal bayar. Tidak cukup hanya mencabut izin, OJK juga harus menjamin proses penyehatan aset atau likuidasi dijalankan secara adil. Perlindungan konsumen aktif. Selain menyediakan kanal pengaduan, OJK perlu memberikan akses pendampingan hukum atau mediasi bagi korban asuransi, bahkan membentuk satuan tugas perlindungan nasabah secara nasional yang bisa menjadi langkah yang tepat dan konkret. Ketiga, menegakkan kode etik dan tata kelola. OJK harus menerbitkan agen asuransi dan perusahaan yang menjual produk secara agresif tanpa edukasi. Setiap pelanggaran etika distribusi wajib ditindaklanjuti, termasuk mencabut sertifikasi agen atau lisensi perusahaan asuransi. Apa saja sih sikap yang harus dimiliki oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki asuransi? Di tengah situasi ini, masyarakat sebagai konsumen perlu membangun sikap proaktif, kritis, dan melek literasi keuangan. Beberapa sikap penting antara lain, yang pertama, skeptis sehat. Jangan langsung percaya jika ada agen asuransi yang menjanjikan hasil imbal balik yang tinggi dari produk asuransi. Pokoknya pastikan manfaatnya yang dijanjikan sesuai dengan risiko dan tidak melebihi batas kewajaran pasar. Kedua, mengecek legalitas dan laporan keuangan. Pastikan perusahaan terdaftar dan diawasi oleh OJK. Unduh dan pahami laporan keuangannya, terutama rasio solvabilitas dan RBC. Ketiga, pahami hak dan kewajiban polis. Pokoknya jangan asal tanda tangan saja. Baca polis secara menyeluruh, pahami setiap klausul pengecualian, dan pastikan ada kejelasan prosedur klaim asuransinya. Keempat, menuntut transparansi. Masyarakat perlu menuntut transparansi secara kolektif. Misalnya dengan ikut forum nasabah, bertanya di public forum, atau menggunakan hak aduan ke OJK jika terdapat indikasi kejanggalan. Kelima, mengembangkan literasi keuangan sejak dini. Pemerintah dan institusi perlu mendorong pendidikan finansial agar masyarakat tidak hanya tahu menabung dan investasi, tetapi juga bisa mengevaluasi resiko produk keuangan seperti asuransi. Keenam, bersikap kritis terhadap agen dan influencer finansial. Banyak produk masalah justru dipromosikan oleh agen atau influencer. Penting untuk menyaring setiap informasi dan tidak mudah tergiur oleh endorsement. Kesimpulannya, dengan pendekatan yang preventif, protektif, dan edukatif, pemerintah dan OJK diharapkan tidak hanya menjadi pemadam kebakaran, tetapi juga aktor utama dalam membangun kepercayaan jangka panjang terhadap industri asuransi di Indonesia. Dengan memahami kondisi ini, masyarakat harus bersikap lebih aktif dan tidak pasif. Perusahaan dituntut untuk lebih transparan dan bertanggung jawab, serta OJK menjadi lembaga yang tegas dan berpihak pada kepentingan publik. Hanya dengan sinergi ketiga elemen inilah ekosistem asuransi di Indonesia bisa sehat dan terpercaya. Demikian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu dan terima kasih.